Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan mahasiswa, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya Evi Dwi Hastri yang merupakan dosen pengampu mata kuliah Hukum Pariwisata untuk kelas KR ataupun kelas sore, yang mana di sini tidak hanya kelas 2019 tapi di sini juga ada kelas 2020. Rekan mahasiswa yang saya hormati, untuk saat ini saya ingin membahas terkait materi perkuliahan. Setelah saya menjelaskan beberapa kontrak perkuliahan di video sebelumnya, dan sekarang di video ini saya akan membahas tentang materi perkuliahan sebagaimana yang ada di RPS tadi. Untuk materi perkuliahan kita kali ini yaitu tentang pariwisata dan juga hukum kepariwisataan. Nah, sebelumnya di sini saya ingin tanyakan kepada teman-teman mahasiswa semuanya bahwa hukum pariwisata, hukum pariwisata, ruang lingkupnya di sini tidak hanya membahas tentang perjalanan wisata saja. Sebenarnya di sini masih sangat luas dan sangat banyak materi dan juga aspek-aspek pembahasan di dalam mata kuliah ini. Sebelum kita membahas lebih jauh, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalan dalam hal ini adalah memperkenalkan basicnya dulu ya. Basicnya di dalam mata kuliah hukum pariwisata, bahwa di sini teman-teman mungkin pernah menggunakan istilah itu, pernah mendengar istilah itu, tapi sulit untuk membedakan. Nah, istilah apa yang saya maksud? Yaitu istilah antara pariwisata, kepariwisataan, wisatawan, dan juga wisata. Dari keempat istilah ini mungkin teman-teman sering mendengar, sering menggunakan, bahkan tidak asing lagi di telinga teman-teman semua. Tapi di sini mahasiswa harus paham dan juga harus mengetahui letak perbedaannya di mana. Adapun skop pembahasan untuk mata kuliah kita pada pertemuan kali ini ada 3 skop pembahasan, diantaranya yakni terdiri dari pengertian pariwisata, sejarah pariwisata, hingga pada hukum kepariwisataan. Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu pengertian pariwisata. Pengertian pariwisata sebagaimana yang saya sampaikan di awal, bahwa terdiri dari 4 istilah tadi: wisata, wisatawan, pariwisata, dan juga kepariwisataan. Dari keempat istilah ini, teman-teman, saya akan menjelaskan titik perbedaannya di mana. Bahwa yang dikatakan sebagai wisata ini merupakan suatu kegiatan. Suatu kegiatan siapa? Yaitu seseorang. Seseorang di sini siapa? Yaitu wisatawan. Di mana wisatawan ini merupakan orang yang melakukan aktivitas ataupun kegiatan wisata. Sedangkan wisata merupakan sebuah kegiatan itu. Sebuah kegiatan yang dilakukan oleh orang ataupun sekelompok orang dengan tujuan untuk melakukan rekreasi. Dengan tujuan untuk melakukan rekreasi, di mana kegiatan wisata ini dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang dengan tujuan untuk melakukan rekreasi, untuk menambah wawasan, edukasi, di mana untuk mengetahui kekhasan dan juga keunikan dari tempat-tempat tertentu yang mereka kunjungi. Dan hal ini dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Nah, kurun waktu tertentu di sini dimaksudkan adalah ada batasan waktu yang memang diperuntukkan bagi mereka yang ingin melakukan kegiatan wisata. Jadi tidak selamanya ataupun dengan waktu 1 bulan, 5 bulan mereka berkegiatan wisata, tidak. Jadi ada kurun waktunya, dan di sini kita akan sama-sama mempelajari kurun waktu itu sampai kapan. Kurun waktu itu hingga berapa lama seseorang itu dapat dikatakan melakukan kegiatan wisata. Untuk selanjutnya kita beranjak ke wisatawan. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa orang yang melakukan kegiatan wisata itu dikatakan sebagai wisatawan. Tidak hanya wisatawan asing saja yang dikatakan sebagai seorang wisatawan. Jadi pada intinya, meskipun saya, teman-teman semua, ataupun masyarakat lokal di daerah wisata itu yang melakukan kegiatan di situ ataupun melakukan kegiatan rekreasi, berwisata di situ, itu tetap dikatakan sebagai seorang wisatawan. Jadi tidak hanya wisatawan asing saja yang dikatakan sebagai wisatawan atau turis. Saya meskipun saya adalah warga negara Indonesia, tapi saya ingin melancong ataupun ingin melakukan kegiatan wisata atau ingin melakukan rekreasi, saya tetap dikatakan sebagai seorang wisatawan lokal, seperti itu ya. Setelah tadi teman-teman juga sudah paham dan juga mengerti di mana
pengertian dan juga perbedaan antara wisata dan juga wisatawan. Sekarang kita ke perbedaan antara pariwisata dan juga kepariwisataan. Mungkin di antara dua istilah ini yang paling sulit dibedakan ya. Karena pariwisata ini merupakan sekumpulan dari kegiatan wisata di mana di dalamnya telah disediakan fasilitas-fasilitas pendukung, baik itu yang disediakan oleh masyarakat, oleh perusahaan sebagai pengelola, ataupun oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah kota yang memang memiliki akses ataupun memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, melakukan pengelolaan terhadap destinasi wisata di situ. Jadi, pariwisata ini merupakan sekumpulan dari kegiatan wisatawan itu di dalam melakukan kegiatan berwisata, di mana kegiatan wisatawan ini semuanya difasilitasi, semuanya disediakan segala macam kebutuhannya. Seperti misalnya saya contohkan ya pada slide berikut ini, di sini ada gambar. Gambar ini sudah sangat jelas bahwa wisata ini adalah wisata di Bali. Tapi wisata ini bukan merupakan wisata tempat, tapi ini wisata budaya. Ada berbagai macam jenis-jenis wisata. Nanti saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya ya untuk jenis-jenis wisatanya. Nah, untuk saat ini saya contohkan tarian yang ada di Bali. Salah satu kebudayaan milik asli original Indonesia yaitu di Bali, yaitu tari kecak. Pada slide berikut ini yang sudah saya tampilkan di sini sudah sangat jelas bahwa di situ tidak hanya wisatawan dalam negeri ataupun tidak hanya wisatawan manca ya, tidak hanya wisman saja yang ada di dalam slide ini. Di dalam slide ini sudah sangat jelas bahwa di sini tujuan mereka tidak hanya untuk mencari kesenangan pribadi saja. Mereka juga di sini adalah untuk mengeksplor pengetahuan mereka, mengeksplor keingintahuan mereka, mengeksplor apa yang menjadi penasaran untuk mereka di Indonesia. Sebenarnya di Bali ini ada apa saja? Kenapa di Bali ini sangat terkenal? Tidak hanya daerahnya yang cantik, tidak hanya pantai-pantainya yang elok, tapi di sini juga ada budaya yang sangat menarik perhatian di dunia. Nah, ini yang menjadi daya tarik bagi wisman terutama ya, bagi wisman yang ingin mengeksplor dirinya, yang ingin mencari tahu. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari kegiatan wisata itu, yaitu untuk mengeksplor diri, mengedukasi diri, untuk mencari tahu apa saja yang ada di daerah itu. Nah, itu termasuk kegiatan wisata. Nah, ini sekumpulan dari kegiatan wisata ini dikumpulkan menjadi satu. Terdiri dari apa saja, misalnya fasilitas yang disediakan mulai dari hotelnya, mulai dari tempat makannya, lalu hiburan-hiburan di daerah itu, spa yang ada di situ, semuanya itu yang telah disediakan itu merupakan sekumpulan dari apa yang ada dan juga menjadi kebutuhan para wisatawan di situ. Next slide, di sini ada slide ya, sudah sangat jelas bahwa di sini ada wisatawan mancanegara yang memegang alat musik asli Indonesia yaitu angklung. Nah, di sini angklung merupakan salah satu kekayaan Indonesia, yaitu kebudayaan Indonesia yang saat ini sangat dikenal oleh kancah internasional. Nah, angklung ini merupakan salah satu kekayaan Indonesia yang menjadi daya tarik oleh wisman-wisman di sana untuk berkunjung ke Indonesia. Di sini terbukti bahwa wisman di sini menggunakan ataupun mencoba untuk menggunakan alat musik itu. Nah, ini yang dikatakan sebagai wisatawan. Jadi orang yang melakukan kegiatan wisata itu dikatakan sebagai wisatawan, baik itu wisatawan mancanegara ataupun wisatawan dalam negeri ataupun wisatawan lokal. Next slide, sekarang kita sudah menginjak pada kepariwisataan. Setelah tadi saya menjelaskan tentang pariwisata, wisata, dan juga wisatawan, sekarang saatnya saya menjelaskan tentang kepariwisataan. Pada poin kepariwisataan di sini merupakan keseluruhan dari kegiatan pariwisata yang mana di dalamnya itu terdapat kegiatan yang multidimensi dan juga multidisiplin, di mana dari kegiatan ini merupakan keseluruhan dari kegiatan yang memang dilakukan baik itu oleh pengusaha, masyarakat lokal, pemerintah, dan juga pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan pariwisata itu dan menyukseskan hubungan baik itu antara wisatawan dengan negaranya dan juga wisatawan dengan negara yang memiliki wisata itu. Di mana di sini kepariwisataan ini tidak hanya melibatkan beberapa aspek
ataupun beberapa sektor, misalnya sektor perdagangan. Tidak hanya itu, selain sektor perdagangan, ada juga sektor keimigrasian, ada juga sektor keamanan, ada juga sektor-sektor yang lainnya. Nah, di sini maksudnya adalah segala hal ya yang menyangkut paut ataupun tergolong dalam kegiatan pariwisata itu semuanya dirangkum menjadi satu, yaitu kepariwisataan. Misalnya dari segi keimigrasiannya, di situ pada saat mereka melakukan masuk ke Indonesia, pasti mereka kan harus menunjukkan visanya terlebih dahulu agar mereka diberikan izin masuk berdasarkan visa itu, apakah mereka ingin melakukan visa wisatawan ataupun visa bisnis, visa pendidikan atau visa pelajar dan lain sebagainya. Mereka itu akan diberikan akses apabila sesuai dengan isi visanya itu. Khusus apabila di sini bagi wisatawan asing yang ingin berkunjung ke Indonesia, ingin menikmati kekayaan alam di Indonesia, ingin menikmati destinasi wisata yang ada di Indonesia, pastinya mereka harus menunjukkan visa mereka sebagai visa wisatawan. Makanya di sini saya bilang atau saya katakan tadi tidak hanya melibatkan satu sektor ataupun sektor ini, sektor A, sektor B, tidak hanya itu. Semua sektor yang terlibat di dalam masalah pariwisata semuanya dalam ruang lingkup kepariwisataan, baik itu keimigrasian, perdagangan, transportasi yang lainnya, semuanya termasuk dalam ruang lingkup pariwisata, itu dikatakan sebagai kepariwisataan. Oke, rekan mahasiswa yang saya hormati, kita sekarang lanjut ke sejarah pariwisata. Pariwisata kalau kita melihat dari unsur katanya yaitu terdiri dari pari dan juga wisata. Pari dan juga wisata ini merupakan bahasa yang terdiri dari dua suku kata, di mana kata ini berasal dari bahasa Sanskerta. Pari yang berarti berkeliling, memutar-mutar, berkali-kali, sedangkan wisata adalah suatu perjalanan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pariwisata ini merupakan perjalanan yang dilakukan secara berulang-ulang, berkali-kali. Kemudian di sini juga ada pendapat dari Burkhardt dan juga Mendlik bahwa kegiatan berwisata ini merupakan perpindahan orang dari tempat tinggal asalnya, di mana mereka semuanya meninggalkan kegiatan mereka sehari-hari, meninggalkan aktivitas mereka sehari-hari yang biasa mereka lakukan setiap hari, mereka tinggalkan semuanya dan mereka hijrah ke tempat yang lain dengan tujuan untuk melakukan rekreasi. Nah, selanjutnya di sini juga ada pendapat dari Ayuti bahwa Ayuti ini mendefinisikan pengertian pariwisata ini atau kegiatan berwisata ini sebagai suatu perjalanan seseorang untuk pindah ke suatu tempat di mana mereka tidak melakukan kegiatan bisnis, ya. Digarisbawahi bahwa pendapat dari Ayuti ini, orang yang melakukan perpindahan dari kota satu ke kota yang lainnya, di mana awalnya mereka tempat itu tempat tinggal mereka dengan tujuan tidak untuk melakukan kegiatan bisnis, tapi mereka dilakukan itu tujuan mereka adalah untuk melakukan kegiatan bertamasya, menghibur diri dan juga yang lainnya yang beraneka ragam dengan tujuan tertentu, dan ini dilakukan dalam kurun waktu yang sangat pendek. Sehingga dari sini saya dapat simpulkan menjadi 4 poin utama berdasarkan pendapat dari Burkhardt, Mendlik dan juga Ayuti tadi, bahwa 4 poin tersebut, yang pertama adalah aktivitas yang mereka lakukan adalah aktivitas perpindahan dari tempat mereka tinggal ke tempat lain dengan tujuan tertentu. Yang kedua, tujuan itu adalah dilakukan bukan untuk kegiatan bisnis, tapi untuk kegiatan rekreasi atau bersenang-senang. Yang ketiga, kegiatan tersebut dilakukan dalam kurun waktu tertentu yang amat sangat pendek. Dan yang terakhir, objeknya di sini adalah objek wisata, di mana wisata tersebut memiliki daya tarik dan juga usaha-usaha tertentu yang terkait dengan hal tersebut. Oke, sekarang kita sudah sampai pada pembahasan yang terakhir, pada poin yang terakhir, yaitu terkait hukum kepariwisataan. Bahwa di sini ada salah satu pendapat dari Van Apeldoorn bahwa Van Apeldoorn ini memberikan pendefinisian hukum, ya. Kita berbicara masalah hukum kepariwisataan, pastinya ada unsur hukum dan juga kepariwisataan. Masalah kepariwisataan saya sudah kupas tuntas tadi di awal, di pembahasan saya di awal. Sekarang kita ke sudut pandang hukumnya dan juga hukum kepariwisataan. Kita berbicara dari yang pertama dulu, yaitu hukum.
Van Apeldoorn di sini memberikan pendapat bahwa di dalam hukum ini tidak mungkin para ahli sarjana hukum memberikan definisi satu definisi saja untuk dipakai ke segala aspek. Karena dari itu, definisi hukum itu tidak mengalami satu pemaknaan saja. Banyak sekali definisi-definisi yang tidak mungkin dijadikan dalam satu pemaknaan saja. Masih terdiri dari berbagai macam hal yang menyebabkan orang lain itu tidak mungkin hanya memiliki satu sudut pandang itu saja, termasuk di dalam hukum kepariwisataan. Itulah kenapa hingga saat ini masih belum ada definisi ataupun ahli hukum yang mampu memberikan definisi apa itu hukum secara keseluruhan dan secara universal. Karena pada hakikatnya hukum itu tidak hanya menyangkut satu aspek saja, tidak hanya menyangkut masalah sanksi saja, aturan saja. Nah, di sini kenapa hukum kepariwisataan ini menjadi salah satu bagian dari ilmu hukum. Nah, di mana hukum kepariwisataan itu tidak hanya masalah aspek pengaturan di dalam kepariwisataan saja. Seperti yang saya katakan, ada aspek perdagangannya, karena di sini ada juga industri kepariwisataan, ada aspek keimigrasiannya, masalah kewarganegaraannya, semuanya di dalam ruang lingkup hukum kepariwisataan ini ada, ya. Untuk itu di sini saya ingin menjelaskan apa saja yang sebenarnya dalam ruang lingkup hukum kepariwisataan. Rekan mahasiswa, di sini saya mengambil 3 orang pakar yang saya anggap sangat dominan memberikan kontribusi terhadap ilmu hukum, khususnya dalam pengertian ilmu hukum. Di sini saya mengambil pendapat dari Aristoteles, Sacipto Raharjo, dan juga Utrecht. Berdasarkan pendapat dari Aristoteles bahwa hukum ini merupakan suatu di mana masyarakat itu mentaati dan juga menerapkannya dengan baik terhadap anggotanya sendiri. Di mana hukum ini adalah hukum yang universal dan hukum alam. Jadi Aristoteles ini dikenal dengan bapak hukum alam, ya. Sedangkan pendapat dari Sacipto Raharjo di mana hukum ini adalah membicarakan hubungan antar manusia. Hubungan itu di mana membicarakan keadilan. Di mana keadilan yang demikian ini setiap itu mengenai hukum, di mana hukum itu harus jelas, tidak boleh samar, di mana ini merupakan pembicaraan mengenai keadilan. Di mana Sacipto Raharjo ini adalah mengedepankan masalah keadilan, di mana hukum ini tidak boleh samar-samar. Itulah letak keadilan menurut Sacipto Raharjo. Sedangkan Utrecht bahwa di sini hukum ini dikatakan sebagai suatu himpunan peraturan, baik yang berupa perintah maupun berupa larangan, yang mana ini mengatur tata tertib kehidupan masyarakat, dan ini seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat itu. Oleh karena itu, apabila dilakukan pelanggaran terhadap hal itu, maka harus menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah, yaitu punishment atau sanksi. Sehingga dari ketiga pendapat ahli hukum itu dan juga beberapa pendapat ahli hukum yang lainnya yang sempat saya rangkum, di sini ada pendapat-pendapat yang memang sudah saya rangkum. Maka dalam pengertian hukum tersebut saya ambil menjadi 4 unsur. Yang pertama, mengenai tingkah laku manusia dalam hubungan bermasyarakat itu. Yang kedua, ada peraturan ini bersifat mengikat dan juga memaksa bagi para subjek hukum. Yang ketiga, peraturan ini diadakan atau diciptakan oleh badan-badan resmi, yaitu siapa? Yaitu pemerintah. Dan yang terakhir, pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan-peraturan itu akan menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu sanksi secara tegas dan juga nyata. Rekan mahasiswa, dari beberapa pendapat dari ahli yang telah saya sebutkan tadi dan juga saya simpulkan menjadi 4 unsur utama dan juga 4 unsur penting di dalam hukum, sekarang saatnya saya menjelaskan tentang pengaturan pariwisata dalam hukum nasional. Pengaturan pariwisata dalam hukum nasional, sumber hukumnya dapat kita temukan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, di mana pemerintah telah mendokumentasikan undang-undang tersebut dalam perwujudan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 itu tentang kepariwisataan. Di dalam undang-undang tersebut pastinya ada asas, fungsi, dan juga tujuan. Selain itu, fungsi, asas, dan juga tujuan itu adalah ditujukan untuk penyelenggaraan kepariwisataan, di mana asas yang dipakai di sini teman-teman bisa lihat di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Di dalamnya sudah termuat beberapa asas, mulai dari asas kekeluargaan, keadilan, kemanfaatan, kemerataan, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, dan juga kesatuan. Dari beberapa asas-asas tersebut,
Maka penyelenggaraan kepariwisataan itu tidak boleh terlepas dari beberapa asas yang telah disebutkan di dalam pasal 2 itu tadi. Baik itu keadilannya, maka di sini harus adil, baik itu bagi masyarakat lokal dan masyarakat Indonesia secara utuh, ya. Karena di sini perlu kita ketahui bahwa sumber pendapatan yang paling besar di Indonesia dan juga di negara yang lainnya, salah satunya adalah berasal dari industri pariwisata, ya, termasuk di Indonesia. Karena pada masa kemarin kurang lebih 2-3 tahun kemarin ini kita sempat lesu di dunia ataupun di industri pariwisata, sempat close, sempat tidak beroperasi. Maka ini merupakan dampak dari adanya COVID-19 dan saat ini sudah mulai untuk dibangkitkan kembali industri pariwisata itu. Nah, sedangkan untuk tujuan penyelenggaraan kepariwisataan ini teman-teman bisa melihat pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Di sini ada berbagai macam tujuan penyelenggaraannya. Di sini ada 9 item, ya, 9 pokok pembahasan. Yang pertama, mulai dari peningkatan pertumbuhan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik itu masyarakat lokal maupun masyarakat Indonesia secara global, dan di sini untuk juga menghapuskan kemiskinan, untuk menekan kemiskinan, untuk menekan tingkat pengangguran. Maka di sini adalah fungsi dari penyelenggaraan kepariwisataan itu. Selain itu adalah untuk melestarikan alamnya, untuk melestarikan lingkungan hidupnya dan juga sumber daya, baik itu sumber daya alamnya dan sumber daya yang lainnya. Selain itu untuk memajukan kebudayaan yang ada di tanah air Indonesia dan juga untuk meningkatkan citra Indonesia, bangsa Indonesia, serta untuk memupuk cinta tanah air. Untuk itu maka di sini untuk memperkukuh jati diri dan juga kesatuan bangsa itu diperlukan untuk mempererat persahabatan antar bangsa. Persahabatan antar bangsa ini dilakukan oleh para diplomat-diplomat Indonesia, yang mana diplomat-diplomat Indonesia telah diutus untuk mempromosikan Indonesia di mana mereka diterima di negara-negara yang menerima mereka. Nah, dari sini teman-teman sudah mulai punya cara pandang bahwa masalah kepariwisataan itu tidak hanya membahas tentang kegiatan berwisata saja. Selain itu juga ada hubungan luar negeri, politik luar negeri, bagaimana Indonesia dapat terkenal ataupun dapat dikenal di kancah internasional, ya. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan ataupun kurang dimengerti, silahkan komentar di kolom komentar ataupun kita diskusi di grup, monggo dipersilahkan. Akhir kata saya cukupkan dulu untuk tatap muka kita saat ini. Saya lanjutkan di next video untuk mata kuliah Hukum Pariwisata kelas KR. Terima kasih yang sudah menyimak video saya. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atas apa yang telah saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.